Penyebab Indonesia tidak berkembang karena masih percaya dan menggunakan keris. Begini penjelasan serta penjabaran dari Ki Sabrang Alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Banyak sekali saudara kita yang tidak memahami, tidak mengerti mengenai filosofi keris. Sekitar tahun 2009, filosofi spiritual itu mulai bergeser jauh. Banyaknya filosofi spiritual itu mencoba dikaitkan dengan hal-hal yang modern. Filosofi spiritual itu dicoba untuk dimodernkan dengan tujuan mudah diterima oleh masyarakat luas yang ada di luaran sana. Secara niat, saya setuju dengan niat tersebut. Namun yang kurang saya setuju yaitu pelaku spiritual itu tersendiri ternyata tidak pernah melakukan lakon, tidak pernah melakukan lelaku. Mereka berasal dari orang-orang awam yang tiba-tiba nyemplung dalam dunia spiritual. Mereka belum pernah memahami, merasakan, mempraktekkan berkenaan dengan olah rasa, olah graito, dan olah rogo. Makanya ketika mereka tiba-tiba menjadi sosok guru spiritual dan diuji dengan Gusti Pangeran dengan beberapa permasalahan, mereka itu langsung bendunduk kaget, langsung mengatakan ini energinya tidak selaras dengan Anda. Ini jawaban-jawaban yang biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan lelaku. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya apa beda keris dengan loa? Wah, semuanya itu dicoba untuk diarahkan, dicoba untuk disandarkan dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah, namun ilmiah yang kebablasan, seperti itu. Memang secara niat hampir sama. Keris ini merupakan bagian dari perlambang akan harapan seseorang. Kita contohkan ketika seseorang memiliki keris dengan dapur Om Yang Jimbe. Keris ini diyakini memiliki makna spiritual dengan menghadirkan sosok Empu Om Yang ataupun Raja Jin Om Yang. Ini ada beberapa pendapat. Empu Om Yang ataupun Raja Jin Om Yang ini diyakini mampu untuk membantu secara batiniah berkenaan dengan tata cara menghadirkan khodam kerejekian. Kalau bahasa sekarang itu diganti dengan energi kerejekian. Seperti itu. Dibuat semodern mungkin dengan tujuan mudah diterima. Ya bagus. Namun kita lanjutkan kembali. Kemudian loa merupakan hukum tarik-menarik. Yang mana hukum ini ada baru-baru saja. Tidak seperti keris yang ada di Nuswantara sejak ratusan hingga diyakini malahan ribuan tahun yang lalu. Jadi pola spiritual yang diterapkan di Nusantara itu lebih lama menggunakan pola spiritual dengan wujud keris dibandingkan dengan hukum tarik-menarik. Memang benar ketika diri kita setiap hari konsisten memikirkan hal positif, maka hal positif tersebut akan terjadi. Saya setuju dengan hal tersebut. Bedanya apa?
Hukum tarik-menarik ini hanya mengandalkan pola akal. Mereka tidak menerima akan kegaiban. Banyak sekali kejadian-kejadian spiritual yang ada itu di luar logika manusia. Contoh, dalam hal ini jenengan berpikiran positif, nanti di bulan Maret lah, katakanlah di bulan Maret 2025 jenengan berpikiran positif setiap harinya akan mendapatkan uang. Kemudian ada seseorang yang melakukan tirakatan menggunakan pusoko. Mereka juga setiap hari membaca Jopo Montro, Iman Sari Sukmo Mulyo, Tinampanan Podo Sukmo, sampai selesai dengan tujuan menghadirkan keyakinannya, menghadirkan hal-hal positif untuk menghadirkan uang. Namun bedanya ketika seseorang menggunakan keris ini meyakini adanya sosok zat yang mengatur akan semuanya. Keris ini hanya bagian dari perlambang. Ternyata sama-sama di bulan Maret Gusti Pangeran memberikan orang yang menggunakan teknik loa diberikan uang, orang yang menggunakan teknik batiniah menggunakan keris juga diberikan uang. Namun orang yang menggunakan teknik hukum tarik-menarik ternyata diuji Gusti Pangeran, istrinya selingkuh. Ternyata diuji sama Gusti Pangeran, anaknya sakit dan lainnya. Diuji sama Gusti Pangeran, istrinya ternyata mengalami hal-hal yang kurang baik ketika berada di pabrik. Hal-hal semacam ini itu merupakan bagian dari kegaiban yang mana kita tidak mengetahui akan hal tersebut. Makanya pola spiritual ketika menggunakan keris, mereka ini memahami bahwasanya keris ini hanya bagian dari perlambang. Mereka memahami bahwasanya banyak kegaiban-kegaiban yang tidak mampu diterima oleh akal manusia. Makanya mereka melakukan penyandaran diri secara ruhaniah kepada Gusti Pangeran. Ingat, Gusti Pangeran itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Karena kalau Gusti Pangeran memberikan apa yang kita minta itu jujur bahaya loh. Contoh, jenengan ini setiap hari membayangkan bahwasanya nanti mohon maaf bisa kelon, bisa melakukan hal-hal buruk dengan rekan kerjanya ketika di kantor. Lah kalau Gusti Allah mengabulkan hal ini, itu kan kasihan suaminya, ya toh, suaminya yang berada di rumah. Sementara pola spiritual batiniah menggunakan pusoko, menggunakan keris tidak mengajarkan hal semacam ini. Pola spiritual yang ada di Nusantara masih mengajarkan akan adab dan tata krama. Karena dalam hukum tarik-menarik itu diajarkan bahwasanya semuanya, hal apapun itu mampu terkabulkan tanpa terkecuali. Sementara ketika seseorang menggunakan pusoko, menggunakan keris itu masih ada tendeng spiritual, masih ada pondasi spiritual yang melekat bagi pelaku ilmu spiritual itu tersendiri. Kemudian dalam ilmu spiritual mengajarkan olah graito. Ini hal-hal yang seringkali tidak disadari ataupun tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di luaran sana. Mereka berpikir bahwasanya ketika menggunakan keris, menggunakan pusoko itu hanya diajarkan tahapan mengkhayal. Bayangkan saat ini wanita yang akan Anda cintai ini mencintai Anda sepenuhnya, tunduk sepenuhnya dan lainnya. Bukan seperti itu. Dalam ilmu spiritual juga mengajarkan olah graito, bagaimana diri kita mengelola akal pikiran kita. Yang namanya mengelola akal pikiran ini, mengasah akal pikiran ini, ada metode pembelajaran yang diterapkan, ada metode pembelajaran yang dilakukan.
Dan hal-hal semacam ini yang biasanya apakah entah mereka lupa ataukah entah mereka tidak mengetahuinya hingga melupakan berkenaan dengan olah graito. Kesimpulan dari pembahasan kita ini, bagi orang yang meyakini akan adanya loa, akan adanya hukum tarik-menarik, menurut saya bagus. Namun dalam hal ini jangan ditabrakkan dengan pola spiritual yang ada di Nuswantara dengan cara merusak keyakinan spiritual yang ada. Orang-orang yang tidak pernah menjalankan tirakatan, orang-orang yang tidak pernah menjalankan lakon, tiba-tiba masuk dalam dunia spiritual hingga merusak spiritual ini berdasarkan hukum tarik-menarik. Dan tadi sudah saya jelaskan, memang adanya kesamaan, namun nilai spiritual yang ada sangatlah jauh sekali. Maka dari hal tersebut, kesimpulan dari pembahasan kali ini, orang Nuswantara berhak meyakini keyakinan yang ada berkenaan dengan nilai-nilai spiritual yang telah diajarkan sejak ribuan tahun yang lalu. Jika Anda kurang setuju dengan pola spiritual ini, itu hak jenengan. Namun saya sebagai orang yang mencintai, tetap mengikuti pola spiritual dari guru-guru yang ada sejak ribuan tahun yang lalu, meyakini bahwasanya keris ini bukan hanya sebuah warisan, namun perlambang jati diri dari orang Nuswantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika dalam hal ini ada beberapa ucapan, ada beberapa tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.